Selamat pagi ya. Ini kelanjutan dari studi case. Ini sangat menarik sekali ya. Tujuan kita berinvestasi di saham itu kan satu, ingin cari cuan, supaya cuan entah itu dari dividen atau dari capital gain kenaikan harga sahamnya ya. Ini misal ya, ini ada emiten A ya, oke, katakanlah harganya 900 ya. Ini ada emiten B, oke, harganya sekarang 4.100. Oke, ketok tangga itu papan ini ya. Oke ya, kelihatan ya. Nah, yang A ini, oke, peluang naiknya itu juga sama. Oke, katakanlah kita fair value-nya ini di 1.800 ya. Jadi kan ini up 100% kan, peluang untuk upside-nya ya. Misal, terus lalu ada emiten B, ini di 6.500 fair value-nya, katakanlah itu ya. Ini kan up-nya itu kan kalau dari 4.100 ke 6.500 ini 70% kan? Saya nggak tahu ya, kira-kira ya, kan nggak sampai 100% ya. 50%, 50%-an, 50% lebih ya. Tak 50% kan 2050. Ya katakanlah 60% lah. Nah, oke ya. Emiten A ini yang anggap saja kita sendiri yang sudah riset ya, diri sendiri sudah riset itu emiten A ini, tapi belum naik, lalu kita nunggu, lalu ada emiten B keluar. Nah, karena emiten B ini dibahas oleh seorang influencer, masuk ke dalam podcast ya, yang dalam satu hari oke ya, sampai di mana tadi ya? Oh ya, karena emiten ini masuk ke podcast dan dalam 24 jam yang nonton 50.000, akibatnya kan banyak dibahas. Influencer besar masuk di podcast, nantinya rame dibahas. Apa ini? Bahkan si influencer itu menampilkan harga belinya atau enggak ya, saya nggak tahu ya. Di podcast itu saya kurang tahu. Dan beberapa influencer yang lainnya. Karena banyak yang membicarakan, bahkan teman saya sendiri
juga membicarakan. Akhirnya kok saya juga ikut tertarik dan saya do my homework kan, membaca terus pullbacknya saya cari kok nggak ada ya. Akhirnya saya dapat pullbacknya dari teman yang sudah pernah mendownload. Nah, ada perasaan FOMO, pingin beli. Nah, saya ada, ini menarik ya kok, pingin beli juga gitu loh. Tapi setelah saya berpikir ulang, tujuan utama kita berinvestasi itu kan cari cuan, ya kan? Saham A nggak naik apa nggak masuk di overpush. Saham B masuk di overpush. Oh, ramai yang membicarakan. Beberapa teman saya kan juga membicarakan. Padahal kalau dihitung ya, ini peluangnya 100%, ini peluangnya cuma 60%. Kalau kita nggak ngomong apa-apa, pasti milih ini. Logika kan? Pasti milih yang di sini, upside-nya kan 100% daripada yang di sini. Cuma karena hanya ada influencer yang bahas masuk di podcast, oh, jadi rame ini. Kalau jujur saja, kalau kita ngomong aset tanpa tahu emitennya, ya pasti orang milih sini kan. Karena ini dibahas, jadi rame ini mau beli, wah ini begini dengan narasi-narasi yang storytelling yang kebutuhan memang harga naik, mineral itu kan memang tembaga naik, apa naik, shortage, kebutuhannya shortage dan sebagainya, itu memang cuma kita berinvestasi kan nyari cuan, risknya itu resikonya, terutama di resikonya ya. Di sini tanggal 2 Juni analis dari Stockbit ya, Stockbit itu rilis pada saat harga masih 3.100. Oke. Terus beberapa influencer baik yang di influencer Stockbit itu melihat ini, mereka melakukan homework, ngeriset, terus mereka yakin oke, mereka beli duluan Pak R4 WR itu beli, average-nya kira-kira sama di sini, beliaunya average-nya di sini, anggap aja 1.100 juga lah, kira-kira lah. Terus fast forward kemarin hari Jumat kan, hari Sabtu kan? Ya, Sabtu. Sekarang hari apa? Tanggal hari apa sekarang? Oke, sekarang tanggal 3, berarti mungkin tanggal 1 kali, 1 Juli masuk ke podcast Overpush, podcast influencer besar ya, Pak RK ya. Mereka mengulas tentang emiten ini ya. Pada saat harga ini, harga sekarang 1 Juli berarti kan harga 4.100.
pada saat di harga 4.100. Oke. Nah, pertanyaan saya gampang. Ini influencer besar, dia review secara publik, stock pick-nya secara publik. AVG-nya berapa ini orang ini? Tahu nggak? Kita nggak tahu kan? Kalau ya kita nggak tahu AVG-nya berapa. Kalau misalkan dia average-nya punya sama dengan Pak R4 ini 3.100 itu ke 6.500 itu upsetnya sudah 100%. Sedangkan kalau kita yang beli 4.100 naik ke 6.500 itu kurang lebih berapa? Nggak sampai 6.500 lah. Cuma upsetnya 50%. Benar kan tanggal 6.200 berarti ya 6.200 influencer itu sudah untung 100%, kita itu masih untung 50%. Ya terus mereka sudah TP duluan dan ini nggak naik, akhirnya apa? Ditinggal influencer itu sudah TP pada TP ya nggak mau lagi, topik ini sudah ditinggalkan lagi karena nggak ada influencernya udah. Biasanya seperti itu ya, kasus FOMO itu di Indonesia seperti itu. Oke ya, saya kasih gambaran lagi ya. Ini studi case saya yang saya sudah teliti. Ada satu influencer topik yang sangat terkenal. Ya, sangat terkenal. Dia punya kantong ajaib. Ya. 2-3 tahun yang lalu 2024 itu stoknya TPMA. Oh, saat itu TPMA, banyak dibicarakan. Bahkan saat influencer RK ini juga masuk membicarakan mengeluarkan studi case apa TPMA. Saat itu dia melakukan aksi korporasi mengakuisisi perusahaan lain yang tertutup perusahaan ini milik saudaranya sendiri, gitu loh. Wow, narasi dengan narasi apa TPMA 2000, TP-nya 2000 fair value-nya. Ya. Saat itu tuh harga TPMA itu dimulai waktu itu saya punya TPMA, karena kan momentum kapal-kapalan saya beli PSSI, TPMA nya 350 atau berapa, tapi beli sedikit. Setelah itu kok naik kenceng. Ternyata ada influencer gitu. Kok dibahas influencer di mana? Saya sudah TP, akhirnya saya beli lagi di hampir 700-an atau apa, saya beli 6 berapa tuh, saya lupa 700 lah ya. Terus dibicarakan kalau saat influencer ini AVG-nya ya itu dia itu lalu nggak salah AVG-nya sekitar 450 lah kan, gitu. Nah barang ini tuh sudah naik di sempat ke 800 juga, sempat ke 800. Dinarasikan begitu. Begitu sudah aksi korporasinya selesai, jebret, selesai, ternyata hutangnya gitu. Yang membeli, mengakuisisi perusahaan, sudah belinya harganya juga tidak murah, hutangnya juga dibeli ternyata. Jadi fast forward sekarang 2 tahun ya, hampir 3 tahun, harga TPMA bagaimana? Apakah pernah menyentuh 2000? Nah, set lama di 600-an, akhirnya kan turun lagi mungkin 400-an atau berapa. Ini ya, kasus studi case yang akan fenomenal yang terakhir kan, itu influencer dia bumi sudah kan.
wes ngomong apa bumi apa, wes sampai bumi 1000 lah, berapa lah. Dia punya barang itu berapa average-nya itu sekitar 150-an average-nya. Ya dia sudah TP duluan, sudah untung, sudah beli rumah apa. Ya yang dengar yang FOMO itu yang dia beli di harga 400, 350 ya gimana? Oke ya. Lalu ada MHKI. Wow, ngomong-ngomong siapa ini juga kasus kan, narasi-narasi yang seperti Toba kan kemarin kan apa listrik dari sampah itu ini pengolahan sampah limbah apa di narasi yang berapa dia average-nya berapa, mungkin 100 atau berapa. Lalu bagaimana average-nya, saya lupa ya, average-nya 100 mungkin ya sudah naik, sudah untung. Dari yang beli di harga 200 lebih, 200 atau mungkin sampai 300. Itu gimana? Dan sekarang ya apa, dia sudah TP yang nggak ada si kurus ini, sudah nggak, inflasi nggak ada si ngomong. MHKI, PTPS, ya, wah ngomong narasi begini, dia punya dari harga 100-an punya, di average-nya sampai kayaknya 180 atau berapa ya, mungkin 170 atau 80 ya average-nya ya, kira-kira ya. BTPS ini ya harganya sekarang berapa, dinarasikan itu kan dari tahun kemarin yang ngomong begini jeder, nggak sesuai reality kan, apa laporan keuangannya begini. Oke lah, nah pada saat yang beli di harga 200 karena wah inflasi sekarang dia potong terus kan, dibicarakan terus, ya itu gimana resikonya sekarang? Risknya turun kan, sempat turun kembali itu hampir 100-an kan, minus 50%-an. Dan yang terbaru adalah ESA. Oke, ESA ini average-nya itu kira-kira 600 lah. Oke kan? Wah dia ngomong 600, dia naik ke 700 TP, terus dia beli lagi sampai 900 dia beli, gulung TP beli. Nah, ESA ini dinarasikan akan ke 2000, 900. Akhirnya kan dari harga tertingginya 950 atau berapa turun kan sampai ke 600 atau di bawah 550 atau 540 kan, udah minus berapa itu. Nah sekarang gimana ESA ya? Jadi ini ya toh adalah FOMO ya. FOMO, saya sendiri merasakan kepingin beli juga, cuma ya itu lagi, kalaupun saya mau beli, saya harus harganya di bawah setidaknya nggak jauh dari sini ya, 3.100, 3.500, oke saya akan beli. Tapi kalau sekarang saya nggak mau beli karena terlalu beresiko. Nah, ini adalah perasaan FOMO yang saya juga sempat merasakan studi case ya. Makanya saya tertarik aman untuk studi case. Kenapa? Oh ternyata inilah yang namanya FOMO. FOMO ya. Akhirnya gimana yang ini yang dari yang sangat fenomenal, yang mungkin mempunyai follower terbanyak di Stockbit. Mari kita buktikan yang Stockbit terbarunya ESA, yang keluar ESA akan ke 2000 keluar. Dalam ESA ini perusahaan kan komponen pupuk. Kalau pupuk mahal, yang terjadi adalah apa? Di seluruh dunia bencana, makanan akan menjadi mahal, inflasi makanan akan mahal, Pak. Terjadi kelaparan. Ini sangat berbahaya ya, dan saya rasa menurut pemikiran saya tidak akan bisa berlangsung lama harga amonia naik tinggi ya. Kalau amonia naiknya terlalu tinggi, bahaya di sektor makanan. Ya kita beruntung kebijakan dari pemerintah
dari pertama kali penjabat Pak Prabowo masuk ke pertanian, makanya sekarang kita nggak terdampak kan dengan inflasi. Dan plus baru aja fresh, bos saya baru pulang dari China 1 minggu, dia bicara harga makanan di China sekarang sudah naik, nggak sama dengan yang sudah mahal. Harga makanan naik di China. Di China harga makanan sudah naik. Ya, jadi ini sangat bagus sekali studi case bahwa apa yang dibicarakan oleh seorang influencer sudah di podcast yang terkenal, ya kita harus ngerti bahwa di dunia ini nggak ada namanya makan siang gratis, itu nggak ada. There is no free lunch in this world. Ingat itu. Mereka itu pasti sudah punya. Kita nggak tahu ini influencer Pak Rizwan ini akhirnya berapa, nggak tahu. Pada saat dibahas kan kondisi di harga ini, apakah dia sudah harganya punya barang di 3.400 seperti Pak WR ini? Don't know. Karena saat itu kalau nggak salah dibuka, belum nggak dibuka kan? Kita tahu, gitu loh. Dan juga size-nya kan kelasnya juga beda. Pak RK ini orang lama ini, dia megang aset ya dengan customer-customernya yang ikut ya puluhan M atau ratusan M. Jadi kalau mau naik 30%, 40% sudah happy customernya. Karena size yang dia customernya itu, membershipnya itu sudah besar. Ya. Nah, kita yang retail sadar diri lah. Ya. Ya, nggak ada yang namanya makan siang gratis. Ingat itu. Oh, hati-hati. Mari kita buktikan bahwa ini akan sekarang kita buktikan terhadap ESA. Ya, yang dinarasikan akan ke 2000. Ya, semoga saja bisa terjadi ya. Kalau saya ya itu semua pengikutnya kan banyak ya. Jadi untung semua lah. Jangan sampai kejadian seperti TPMA, Bumi, KKI, TPS ini 250 atau berapa turun ke sampai 100-an ya. Sekarang mungkin 130 kan. Ya, semoga aja lah PTDS juga bisa naik 300k atau 400, ya semua berharap yang terbaik lah, tetap berharap yang terbaik lah. Kalau berdoa yang terbaik, kalau nggak followernya kan banyak supaya nggak rugi lah. Cuma ini adalah resiko, terlalu beresiko buat saya itu FOMO. Oke ya. Nih, B, ini aman. MN. Ya. Kalau nggak tahu, nama stoknya, emitennya ya pasti pilih yang prosentasenya agak kenaikan 100% daripada 52% atau 60%. Ya kan? Logika kan? Hanya karena ya nggak ada makan siang gratis lah. Kayak studi case sangat menarik. Semoga bermanfaat. Dan juga ini sebagai catatan pribadi saya juga di hari tentang FOMO. Saya juga merasakan FOMO di Aman ini sebenarnya. Tapi setelah semalam saya pikir lagi semalam itu sebelum tidur saya pikir lagi, lebih baik saya tetap nambah muatan ke NCKL kalau buat saya, karena saya lebih mengerti NCKL sedalam-dalamnya kan, bahkan keluarga saya kan ada kerja di sana juga.
lebih baik buat saya pribadi, saya akan masuk ke NCKL daripada saya beli ini yang saya nggak tahu dan hanya ikut-ikutan. Karena masuk di overpost. Pak R4BR ini dia sampai menjual tesis investasi dan saya beli tesis investasinya Pak R4BR ini, saya beli juga. Penasaran saya beli tesis investasinya beliau ini. Dan beliau buka kok, average beliau 3.100. Beliau buka average-nya. Yang ini kita nggak tahu average-nya berapa. Walaupun sebenarnya saya tahu average-nya beliau berapa, sebenarnya saya tahu. Tapi ya, oke lah. Ya, sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat. Catatan investasi pribadi saya tentang kasus aman dan ini membawa FOMO ya, saya FOMO. Menarik, cuk dipantau saja ya, termasuk dengan studi BIS-ESA. Ada sang influencer yang pom terus, ngoceh terus. Oke.